Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum saya menjelaskan tentang bab 4, marilah kita membaca terlebih dahulu doa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ala hadiniya bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita untuk materi ini yang pertama, agar kalian dapat memahami ketentuan zakat. Yang kedua, kalian dapat mempraktikkan ketentuan zakat. Pengertian, zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang yang mukmin di bulan Ramadan. Zakat fitrah disyariatkan bersama dengan disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Dalil naqli, dalam Islam membayar zakat menjadi kewajiban tiap muslim bila hartanya sudah mencapai nisab. Amalan yang masuk dalam rukun Islam ini menjadi syarat pokok tegaknya syariat Islam. Karena itu, kita perlu memahami apa saja yang menjadi persyaratan dan ketentuan zakat. Quran Surah At-Taubah ayat 103, ini adalah dalil naqli tentang kita diperintahkannya untuk mengeluarkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 103. Syarat muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Jadi, seseorang apabila terdapat 3 syarat ini, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Kemudian, rukun zakat fitrah. Yang pertama ada niat. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Itu kalau niat untuk diri sendiri. Artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Yang kedua adanya muzaki, berarti adanya orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga adanya mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Kemudian yang terakhir adanya harta untuk dipakai zakat fitrah. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama waktu takjil. Waktu takjil ini hukumnya diperbolehkan, yakni dilakukan sejak awal bulan Ramadan tiba hingga hari akhir bulan Ramadan sebelum maghrib atau berbuka ya. Kemudian yang kedua ada waktu wajib. Waktu wajib yaitu diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam waktu sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Kemudian ada waktu afdol, waktu lebih utama yaitu waktu afdol. Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri yang menjadi patokan adalah sholat Idul Fitri yang ada di tempat kita. Itu adalah waktu yang paling afdol. Kalau mengeluarkan zakatnya setelah sholat Idul Fitri, maka itu tidak lagi dinamakan zakat fitrah, tetapi itu disebut dengan sedekah biasa. Jadi anak-anak perlu kalian pahami tentang waktu pengeluaran zakat fitrah. Kemudian khilafiyah atau perbedaan ulama tentang zakat fitrah.
bahan yang dipakai untuk zakat fitrah itu adalah makanan pokok yang mempunyai sifat mengenyangkan, banyak ditanam orang, dan tahan lama. Kalau di kita di Indonesia kan kita menggunakan makanan pokoknya beras, maka beras itu yang kita pakai. Ada juga di daerah lain dia menggunakan gandum, boleh gandum. Ada juga yang menggunakan beras jagung, boleh juga dengan beras jagung. Bagaimana dengan uang? Bolehkah kita ganti makanan pokok itu dengan uang? Diperbolehkan. Kita ini sebentar ya. Penjelasannya. Pendapat ulama, membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Terkait hukum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, para ulama juga berbeda pendapat. Pertama, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang. Mereka berpegang teguh pada hadis riwayat Abu Sa'id. Kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am wa kana ta'amuna at-tamru wasya'iru az-zayibu wal aqtu. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sak makan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 985. Pada hadis di atas, para sahabat Nabi tidak mengeluarkan zakat fitrah kecuali dalam bentuk makanan. Kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat fitrah dengan cara demikian merupakan dalil kuat bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah harus berupa bahan makanan. Mereka juga berargumentasi zakat fitrah merupakan ibadah yang diwajibkan atas jenis harta tertentu sehingga tidak boleh dibayarkan dalam bentuk selain jenis harta dimaksud. Sebagaimana tidak boleh menunaikan di luar waktu yang sudah ditentukan. Yang Bu Zara jelasin tadi, karena ada waktu tertentu. Kedua, menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Mereka berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surah Ali Imran ayat ke-92. Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Harta yang paling dicintai pada masa Rasul berupa makanan. Sedangkan harta yang paling dicintai pada masa sekarang adalah uang. Karenanya, menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan. Di samping itu, mereka juga berargumentasi bahwa menjaga kemaslahatan merupakan hal prinsip dalam hukum Islam. Dalam hal zakat fitrah, mengeluarkan zakat dalam bentuk yang membawa kemaslahatan baik untuk muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, maupun mustahik atau orang yang menerima zakat. Bagi muzaki, mengeluarkan zakat dalam bentuk uang sangatlah simpel dan mudah. Sedangkan bagi mustahik, dengan uang tersebut ia bisa membeli keperluan yang mendesak pada saat itu. Dari kedua pendapat di atas, penulis menganggap kuat pendapat pertama yang menyatakan tidak bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menunaikan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan merupakan dalil yang kuat akan tidak bolehnya berzakat dengan selain bahan makanan. Adapun solusi alternatif bagi muzaki yang tidak mendapatkan bahan makanan adalah amil. Amil berarti amilnya orang yang membagikan zakat. Amil zakat menyediakan beras untuk dibeli oleh para muzaki terlebih dahulu, kemudian mereka menyerahkan kepada amil. Akan tetapi jika membayar dalam bentuk bahan makanan dianggap berat dan ada hajat mendesak serta maslahat nyata untuk berzakat menggunakan uang, maka diperbolehkan mustahik kepada mazhab bertaklid atau mengikuti kepada mazhab Hanafi. Wallahu a'lam. Jadi intinya gini anak-anak, kalian kan biasanya kalau dulu di SMP 3 itu kalian disuruh untuk membayar zakat berupa uang. Lah, nanti amil zakat atau yang membagikan zakat ini, uang itu akan diberikan berupa makanan pokok. Karena kita di Sidoarjo ini menggunakan beras, maka amil ini akan memberi
beras, kemudian beras itu baru diberikan kepada mustahik. Intinya seperti itu. Bukan berupa uang langsung diberikan kepada mustahik. Jadi, seperti yang sudah Bu Zahra jelaskan, jadi yang lebih utama kita mengikuti mazhabnya Imam Maliki, Syafi'i, sama Imam siapa tadi? Maliki, Syafi'i, seperti itu ya. Demikian penjelasan dari saya, semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.